Di hadapan jenazah anaknya yang sudah terbujur kaku, Herlina, ibu dari almarhum Afwan Kurniawan. Woi, Prabowo, Gibran. Woi. Ada apa lagi nih? Komdigi panggil TikTok dan Meta. Lihat, lihat. Pinggirnya mana pinggirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Di hadapan jenazah anaknya yang sudah terbujur kaku, Herlina, ibu dari almarhum Afwan Kurniawan, merintih. Anak saya sudah tidak ada, anak saya sudah tidak ada. Seolah tidak percaya bahwa ia baru saja kehilangan putra tercintanya. Afwan Kurniawan adalah seorang pria berusia 21 tahun yang berprofesi sebagai ojol. Ia tewas secara tragis setelah dilindas oleh Rantis Brimob dalam aksi demo yang pecah pada Kamis malam 28 Agustus 2025. Ironisnya, Afwan Kurniawan adalah tulang punggung keluarganya. Ia tinggal bersama 7 orang anggota keluarganya di sebuah kontrakan sempit 3 kali 11 meter di Menteng, Jakarta Pusat. Sungguh tragis seorang rakyat yang membayar pajak untuk menggaji aparat justru dibunuh oleh aparat yang digajinya. Turut berduka cita atas wafatnya Afwan Kurniawan, ojol yang dilindas oleh mobil polisi, mobil Barakuda yang tidak seharusnya untuk membubarkan massa sebenarnya. Gunanya Barakuda itu bukan sebenarnya bukan untuk membubarkan massa, bukan untuk membubarkan demo. Menurut pengakuan ya, polisi-polisi yang sudah ditangkap 7 orang yang terduga ya. Ini yang sedang diperiksa di Propam Mabes Polri, itu menurut pengakuannya katanya karena diserang oleh ya pendemo lah gitu ya. Orang yang tunjuk perasaan di sana itu katanya diserang pakai bambu, pakai ini, pakai itu, katanya pakai batu. Pertanyaannya sekarang, mobil Barakuda itu nggak mungkin akan hancur, nggak mungkin karena itu udah mobil itu lapis baja, kacanya pun anti peluru, dan alasannya tuh nggak masuk akal guys. Alasannya tuh nggak masuk akal. Alasannya itu katanya untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam mobil Barakuda itu, ya. Mau masa mau hantam pakai batu kah, mau pakai besi kah, mobil itu nggak akan rusak, nggak akan hancur. Kenapa? Karena itu mobil Barakuda itu baja yang sudah dibuat anti peluru. Pakai granat aja nggak bisa, masa pakai kayu aja hancur, kan nggak mungkin. Itu alasan aja gitu. Cuman apa ya? Cuman cari-cari alasan aja menurut gua. Sebenarnya Barakuda itu bukan untuk membubarkan massa sih. Ini lagi yang gue pengen pesan nih sama Propam nih. Yang perlu dicari itu siapa yang ngasih perintah. Siapa yang menyuruh itu harus dicari itu. Harus dicari, harus ditangkap itu. Bukan hanya orang yang mengemudi, tapi juga siapa yang kasih perintah untuk menjalankan mobil itu. Itu harus dicari itu. Karena nggak mungkin seorang driver Barakuda itu tiba-tiba jalankan itu kereta itu nggak mungkin rasanya. Pasti ada perintah dari orang yang lebih tinggi jabatannya. Ini perlu dicari. Gue yakin itu guys, gue yakin. Itu perlu dicari. Jangan sampai ada ojol-ojol lagi ke depannya yang meninggal gara-gara para Barakuda. Undang-undang harus ditegakkan. Ini, waduh, keterlaluan nih guys, keterlaluan. Rakyat udah ditindas, malah ada yang dilindas lagi. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Woi, Prabowo, Gibran. Woi. Deh, nggak usah pakai Pak Presiden, Wakil Presiden, nggak ada pakai Pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin.
Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Nggak punya TV ya? Nggak punya HP ya? Nggak bisa ngeliat media sosial ya? Nggak lihat itu masyarakat lagi bagaimana di luar sana, ha? Buta mata kalian, ha? Buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun. Nggak usah jadi presiden dan wakil presiden kalau tidak sanggup untuk menjaga keutuhan NKRI kita. Bener sih, bener. Kalau nggak mampu ngurusin negara ini, mendingan turun. Mendingan turun lah kalau nggak mampu gitu. Karena kebelakangan ini, semenjak Pak Prabowo ini menjabat menjadi presiden dan wakil presidennya itu Gibran Raka Buming Raka, keadaan negara ini seakan-akan semakin semrawut, seakan-akan semakin bobrok gitu, semakin hancur gitu. Kerusuhan di mana-mana, terus ya kayak program-programnya Pak Prabowo ini kayak nggak jalan, seperti MBG, banyak mahasiswa, banyak murid sekolah itu yang keracunan lah, yang basi lah nasinya, yang gitulah, nggak sesuai dengan harganya, nggak sesuai dengan harapan yang katanya bergizi, malah menjadi racun untuk anak sekolah. Dan banyak lagi lah kejadian-kejadian korupsi di mana-mana. Apalagi menterinya Pak Prabowo sekarang udah ada yang kena tangkap OTT lagi, kena tangkap tangan tuh gara-gara korupsi. Banyak lagi guys kejadian-kejadian yang luar biasa menurut gua. Program-program pajak yang semakin naik. Ini kalau nggak bisa, kalau nggak mampu, ya udah turun gitu. Udah turun, nggak usah sampai terjadi kerusuhan seperti 98 dulu. Sampai rakyat marah untuk menurunkan seorang presiden. Jadi kalau nggak mampu ya udah turun aja gitu. Biar nggak ada kerusuhan, biar nggak ada korban gitu. Gampang kan? Gimana sih? Pak Bowo dengan Mas Ibran. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ada apa lagi nih? Ini dia guys. Komdigi panggil TikTok dan Meta untuk bahas konten provokatif imbas demo di DPR. Gini ya. Konten yang ada di medsos itu tergantung kelakuan kalian, wahai DPR dan pemerintah. Kalau kalian korupsi, ya kami marah. Kalau kalian joget-joget lalu menuntut gaji dan tunjangan ratusan juta rupiah sementara rakyat masih banyak yang melarat, ya kami jelas marah. Cobalah kerja yang benar, kami pasti puji. Misalnya berantas judi online, kami pasti apresiasi di media sosial. Maka jangan risih dengan kritik. Kami mengkritik karena kami cinta dengan negara ini. Tapi kami benci dengan pejabat yang korup. Kami benci dengan pejabat yang nantangin rakyatnya. Kami benci dengan pejabat yang suka hura-hura. Ngomong-ngomong, situs judi online masih banyak ya beredar. Masih. Tuh, urusin ya. Gara-gara demo kemarin viral dan banyak orang yang live di TikTok, akhirnya pemerintah mau memanggil pihak dari TikTok dan Meta, guys. Lucu kan negara ini? Gak mau dikritik, tapi selalu membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Tapi selalu memberikan hal-hal yang tidak positif sama rakyat. Aduh, gimana sih? Ini negara sebenarnya negara demokrasi apa bukan sih? Ini sebenarnya negara merdeka atau enggak sih? Kenapa setiap rakyat bersuara, setiap rakyat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, seakan-akan kita ini dipaksa untuk setuju dengan apapun yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun sebenarnya kita nggak setuju. Dipaksa untuk setuju. Padahal program-programnya nggak sesuai dengan harapan kita. Maunya pemerintah itu gimana sih? Membuat kesalahan tapi ketika dikritik tidak mau. Sebenarnya negara ini merdeka apa enggak sih? Ya, merdeka apa enggak sih? Kita sebagai rakyat ini seakan-akan bulan Agustus, 17 Agustus itu hanyalah simbol semata. Simbol semata bahwa kita sudah merdeka. Tapi nyatanya kita masih dalam penjajahan pemerintah. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Lihat, pinggirnya mana pinggirnya?
Kalian lihat sendiri seperti apa yang disebut makanan bergizi, yang katanya pemerintah itu makanan-makanan bergizi. Menurut kalian nih, itu bergizi apa enggak sih? Cukup enggak gizinya untuk anak sekolah itu? Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Aduh, kadang ada yang basi, kadang ada ya yang keracunan. Banyak tuh anak-anak yang keracunan. Sebenarnya anak sekolah kita ini mau dicerdaskan apa mau dibinasakan sih? Aduh, beda-beda tipis ya. Dicerdaskan apa mau dibinasakan sih? Beda-beda tipis kan? Aduh, buat kalian nih yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, yang sudah support saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.